Insya Allah kita dalam keadaan sehat walafiat, khususnya bagi anak bapak kelas 10 IPS 1 sampai dengan 4. Tak terasa 3 minggu kita tak bertemu dalam channel YouTube SMA Martia Bakti. Kali ini bapak kembali dalam pelajaran sosiologi karena bapak ingin membahas secara lebih dalam, di mana kita sudah membahas ini terlebih dahulu di forum Google Classroom. Adapun materi yang bapak sampaikan adalah tentang gejala sosial. Sebelum kalian menyimak lebih jauh, silakan buka buku paket sosiologi halaman 23 bab 1, di mana di dalamnya tertera subbab atau judul tentang gejala sosial. Dalam materi gejala sosial di bab 1 sangat berkaitan dengan bab 3 yang ada ragam gejala sosial, di mana kita akan mempelajari ragam-ragam gejala sosial yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa Bapak bilang dalam kehidupan sehari-hari? Karena Bapak ingin untuk pembahasan ini kita mengenalnya di lingkungan kita terlebih dahulu. Bab 1 dan bab 3 sangat berkaitan, di mana gejala sosial akan dibahas secara mendalam pada bab 3 dengan judul ragam gejala sosial. Baik, ketika kalian sudah membukanya di halaman 23, pertama-tama kalian akan menemukan kata demoralisasi atau penurunan kualitas moral. Penurunan kualitas moral dalam kehidupan sehari-hari kita ambil dari kehidupan sehari-hari, yaitu teknologi, di mana banyak dari kalian saat ini sangat mengenal teknologi, terutama handphone. Mengapa handphone bisa dikatakan sebagai salah satu penyebab penurunan kualitas moral atau demoralisasi? Karena di dalamnya banyak disalahgunakan untuk hal-hal yang belum kalian bisa pelajari lebih lanjut. Contoh, kalian mungkin sering buka YouTube, di mana di dalamnya mungkin kalian bisa melihat video-video yang seharusnya dalam tanda kutip seperti tawuran, ya, video kekerasan yang akhirnya bisa merusak moral kita tersendiri. Adapun game-game online atau game-game yang kalian maini bisa membuat penurunan kualitas moral. Dari segi apa? Mohon maaf, di dalamnya banyak fitur-fitur game atau anime-anime yang secara agama kurang pantas. Pakaian yang terbuka atau permainan yang cenderung dalam kekerasan. Dalam bab 1 ini tidak semuanya diterangkan secara mendalam. Oleh sebab itu, setelah kalian sudah buka halaman 23 bab 1, mari kita lanjutkan ke bab 3 di halaman 107 sampai dengan 110, di mana ragam sosial atau ragam gejala sosial yang ada di sekitar kehidupan kita. Baik, silahkan dibuka bukunya. Ketika kalian sudah membuka bukunya, buka halaman 107. Di situ tertera poin pertama adalah sama di bab 1 adalah demoralisasi, penurunan kualitas moral. Ya, banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari yang kalian lihat, ya, penurunan kualitas moral, terutama sopan santun terhadap orang tua harus kita bawa, di mana sopan santun adalah dasar dari sebuah kehidupan sosial, di mana yang muda menghormati yang tua dan menghormati sesama, di mana di dalamnya akan timbul nilai saling menghargai dan menghormati. Gimana anak menghormati orang tuanya, gimana siswa menghormati gurunya, bagaimana bersikap sesama teman dan yang lain-lainnya. Jadi harus dipahami bahwa sopan santun dalam kehidupan bermasyarakat, terutama dalam sosiologi, itu sangat penting. Selanjutnya adalah yang ingin Bapak tekankan yang ada di sekitar kita adalah tentang kemiskinan. Mengapa kemiskinan menjadi sebuah gejala? Sebelum kita masuk ke dalam sebuah gejala sosial, kita harus paham dulu dengan kata gejala. Kata gejala itu tersebut adalah bisa dalam arti bahasa Indonesia adalah penyebab.
penyebab sosial. Dalam halaman 107 sampai 110 ada sebab yang gejala sosial tentang kemiskinan. Kenapa? Kemiskinan seringkali kita lihat di kanan kiri kita saat kita bermain, saat kita sedang jalan-jalan. Pasti kalian akan sangat melihat kemiskinan. Kenapa kemiskinan sering timbul? Salah satunya adalah pengangguran. Kemiskinan, pengangguran yang tidak bisa dipisahkan. Ketika pengangguran muncul, apa penyebab pengangguran? Salah satu faktornya mungkin kurangnya lapangan kerja atau kesempatan untuk bekerja, sehingga tidak mampu untuk menghasilkan sesuatu untuk menghindar dari sebuah kemiskinan. Kemiskinan, pengangguran. Apa penyebab pengangguran? Mungkin salah satu faktornya adalah pendidikan yang rendah, pendidikan yang tidak mencukupi, di mana banyak sekali kita lihat orang-orang yang melamar kerja tidak dapat kerja, mungkin dikarenakan pendidikan yang rendah. Oleh sebab itu, bersyukurlah pada kalian jika kalian saat ini masih bisa bersekolah dan bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih baik. Untuk kalian mempersiapkan masa depan, jangan sampai kalian salah satu dari banyaknya pengangguran. Penuhi pendidikan dengan baik. Selanjutnya adalah di buku itu ada lagi tentang gejala sosial terorisme. Hati-hati, jangan sampai kalian salah memahami tentang terorisme. Karena terorisme itu muncul, salah satu akibatnya adalah rasa ketidakadilan dan kurangnya pemahaman agama dengan baik. Teroris di dunia menimbulkan keresahan, korban jiwa, ya pengaruh ekonomi. Apa penyebabnya? Ya tadi, mungkin timbul rasa keadilan dan kurangnya memahami tentang keagamaan yang mendalam. Selanjutnya adalah tentang disorganisasi sosial atau disorganisasi keluarga, yang artinya di mana sebuah status dan peran dalam sebuah keluarga tidak berjalan dengan baik. Ingat, status dan peran di mana ayah sebagai kepala rumah tangga dan kalian sebagai anggota dari keluarga. Kenapa disorganisasi? Adanya komunikasi yang tidak berjalan dengan baik. Adanya sebuah permasalahan dalam keluarga, misalkan perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya. Yang ingin Bapak sampaikan adalah titik beratnya adalah kenakalan remaja. Ya, kenakalan remaja disebut juga sebagai delinkuensi. Kenakalan remaja. Apa yang menyebabkan kenakalan remaja? Mungkin kalian akan berpikir, oh, broken heart Pak, atau broken home. Sakit hati bisa, ada permasalahan di keluarga bisa. Tapi kenakalan remaja itu timbul tersendiri karena sikap kalian tersendiri. Contoh kenakalan remaja yang kita lihat, tawuran, ya mohon maaf, seks bebas, ya anak-anak pang, ya tapi tidak semua itu bercerita buruk. Terutama yang ditekankan adalah yang sering ini adalah tawuran. Tidak hanya tawuran antar pelajar, terkadang tawuran antar geng, antar geng motor. Ya, dipicunya apa? Dari hal-hal kecil, nongkrong, ya ngerokok, nongkrong sambil minum minuman, yang akhirnya mengakibatkan kejadian-kejadian sosial yang tidak diinginkan. Adapun permasalahan dalam gejala sosial itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, faktor ekonomi, kemiskinan, biologis. Biologis itu bisa seperti penyakit, ya masalah sosial seperti saat ini, pandemi COVID-19 bisa menjadi masalah sosial, bahkan menjadi masalah nasional. Penyebabnya apa? Virus. Selain dari ekonomi, biologis, juga ada pengaruh masalah psikologis. Sering kita melihat banyaknya korban-korban bunuh diri, stres, depresi, yang akhirnya menjadi sebuah penyebab atau gejala sosial. Yang terakhir,
Gejala sosial bisa timbul juga dari kebudayaan, di mana budaya itu ada kejahatan, perceraian, konflik etnis, konflik antar agama, konflik antar suku bangsa, ya anak-anak remaja juga bisa dimasukkan ke dalam kebudayaan. Jadi mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa membantu kalian dalam proses pembelajaran jarak jauh ini. Bapak mohon kepada seluruh siswa-siswi kelas 10 IPS 1-4 khususnya SMU Merta Bakti untuk selalu hadir di dalam forum Google Classroom, di mana kita akan selalu membahas materi-materi pembelajaran. Bapak rasa cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video ini dengan baik. Mudah-mudahan kita bisa berlanjut kepada video selanjutnya atau di blog-blog selanjutnya. Terima kasih Bapak ucapkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.